Merdeka. Di situ ada dokumen tahapan implementasi kurikulum Merdeka. Di setiap aspek itu ada tahapannya, gitu ya. Nah, ini untuk yang pembelajaran berdiferensiasi atau teaching at the right level. Tahapan awal itu tuh guru mengajar seluruh siswa di kelasnya sesuai dengan fase CP mayoritas siswa di kelasnya. Jadi kalau misalnya dia guru itu kelas 3 gitu, harusnya fase B, tetapi setelah di asesmen awal ternyata anak masih fase A, mundur. Itu adalah tahapan awal dari pembelajaran diferensiasi. Mayoritasnya segitu, ya udah ikutin. Itu tahapan awal. Tahapan lebih berkembang itu adalah berdasarkan asesmen formatif tadi, guru mengajar seluruh siswa di kelasnya sesuai dengan fase CP mayoritas di kelasnya dan memberikan perhatian khusus terhadap sebagian siswa yang membutuhkan pendampingan. Nah, itu tahap berkembang. Idealnya memang tahap mahir itu adalah siswa di kelas yang sama dibagi menjadi 2 kelompok menurut capaian belajar, dengan setiap siswa dapat belajar sesuai dengan capaiannya. Sekolah menyelenggarakan berbagai program. Nah, ini adalah tahapan awal. Kalau misalnya belum mampu ke sini tidak apa-apa Bapak Ibu, karena tadi bisa dimulai dari yang sederhana dan sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan karakteristik sekolahnya, kesiapan sekolahnya, gitu ya. Jadi kalaupun misalnya Bapak Ibu udah tahu gambarannya, oke, tidak apa-apa. Kalaupun misalnya dia masih di tahap awal atau tahap berkembang, itu yang perlu dipegang gitu ya, bahwa tadi bukan hanya anak yang punya kecepatannya gitu ya dalam belajar, sekolah pun punya kecepatan yang berbeda gitu ya, kondisi yang berbeda. Nanti ini juga mungkin setelah ini Bapak Ibu bisa baca dokumen ini, jadi bisa punya gambaran pada stagingnya nih di setiap aspek itu. Ini ada di website Kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu. Nah, tadi dengan melakukan pembelajaran sesuai tahapan capaiannya itu diharapkan tidak ada lagi anak yang tinggal kelas. Anak masih tetap bisa naik kelas dengan pembelajaran yang tadi disesuaikan, gitu ya, sesuai tahapannya. Kenapa tidak ada lagi atau sebaiknya tidak diperbolehkan lagi, atau itu tuh kayak kalau misalnya sebaiknya janganlah gitu ya dilakukan anak tinggal kelas, karena berdasarkan riset, berdasarkan studi itu sebenarnya banyak ruginya loh Ibu. Tidak terbukti anak yang tinggal kelas itu tuh dia lebih baik ketika dia mulai kelas yang sama. Yang kedua, sebagian besar yang tinggal kelas itu tuh berasal dari anak-anak yang orang tuanya punya kapasitas yang terbatas. Itu tuh merugikan. Karena apa? Yang tadinya mungkin harus sekolah tuh 6 tahun jadi 7 tahun. Bayar lagi. Betul. Belum lagi kalau misalnya anak itu tuh ditinggal kelas, dia berbeda usianya gitu ya, walaupun beda 1 tahun gitu ya, tetapi itu bisa merusak self esteemnya dan self efficacy-nya gitu. Jadi anak merasa minder gitu ya sama adik kelasnya, belum lagi kalau misalnya itu bisa memunculkan pembulian, perundungan seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang mungkin saya akan membahas mengenai struktur kurikulum mereka. Oke. Oh iya, gitu. Belum. Ya. Nah, kebaruan dalam struktur ini tuh kalau dulu mungkin hanya sebenarnya kurikuler juga ada ya Bapak Ibu ya gitu, tetapi tidak eksplisit disebutkan bagaimana dan seperti apa. Di Kurikulum Merdeka ini eksplisit disebutkan kurikuler itu adalah
proyek penguatan profil pelajar Pancasila gitu ya. Nah, ini pertanyaan pertama, apakah murid belajar mata pelajaran sekaligus P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Harusnya iya. Sekaligus? Tapi kemarin enggak. Tidak. Tidak. Iya, tidak. Ini sudah spesifik kita pisah. Ada yang intrakurikuler berbasis mapel, ada yang proyek penguatan profil pelajar Pancasila bebas dan ekstrakurikuler. Ya. Ini dipisah ya Bapak Ibu. Kemudian kenapa harus dipisah? Karena ini tuh memudahkan, harapannya bisa memudahkan guru gitu ya. Karena ketika harus menggabungkan keduanya, sebenarnya menggabungkan keduanya gitu ya, itu guru perlu berpikir 2 kali. 1, bagaimana agar pembelajaran ini mencapai tujuan pembelajaran TP sesuai mapel. Yang kedua, bagaimana pembelajarannya bisa menguatkan karakter gitu ya. Nah, dengan memisahkan ini harapannya bisa memudahkan, menyederhanakan guru berpikir dalam merencanakan pembelajaran. Kalau yang intrakurikuler itu fokus ke mapel, ke CP gitu ya. Bagaimana terkait konten, kompetensi gitu ya untuk mencapai CP tersebut. Kalau yang project ini fokus ke karakter, dimensi-dimensi, elemen dan subelemen dalam profil pelajar Pancasila. Oke. Nah, ini untuk detailnya mungkin Bapak Ibu bisa dilihat di Kepmen 262 gitu ya. Di situ ya kan udah dialokasikan gitu ya, setiap mapel tuh sudah diambil alokasi waktunya untuk dialokasikan ke proyek. Next, Mas. Nah, apakah setiap mata pelajaran ada P5 berdiri sendiri? Bisa aja. Bisa aja. Iya. Betul. Iya. Betul ya. Ada, betul. Oke, next. Jawabannya adalah tidak. Loh? Tidak. Waktunya memang diambil dari setiap mapel, tetapi pelaksanaannya Nggak harus ya. itu Tidak berbasis mapel. tidak. Jadi udah digabungkan tuh. Misalnya di SD itu berapa ya Pak? Total JP-nya 280-an ya. Tapi nanti pas SMP nggak sekitar ngerti. 200-an tuh yang sudah diambil. Itu 20-30%-nya kan 200-an tuh. Totalnya tuh 500 sekian. Diambil 200. Nah, si 200 itu Bapak Ibu itu dibagi ke dalam minimal atau maksimalnya project. Misalnya SD itu 2 sampai 3. Jadi 200 itu dibagi 3 misalnya. Masing-masing sekitar 70 JP. Itu berdiri sendiri. Tidak digabung sama mapel. Gitu ya. Nah, next. Tapi dia harus ada turunan. Jadi tidak ada nih proyek bahasa Indonesia, proyek P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bahasa Indonesia, yang matematika tidak ada. Kalaupun misalnya ada proyek di dalam bahasa Indonesia, itu adalah berdasarkan tujuannya itu ke CP, itu pembelajaran berbasis proyek gitu ya, bukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oh, project based learning berbeda ya dengan Betul. P5. Oke, sip. Karena P5 ini Bapak Ibu bentuknya tuh tidak sebenarnya walaupun namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tetapi bentuk pembelajaran itu tidak harus PJBL, project based learning. Tetapi bisa jadi Isu-isu terkini ya. Based learning misalnya seperti itu. Isu-isu terkini bisa ya. Betul. Oke, siap. Oke. Kalau begitu maka dalam Kepmen ada alokasi. Nah, itu sebenarnya biar kelihatan aja alokasi waktunya yang diambil dari setiap mapel. Tujuannya itu. Karena memang ketika saya sama Kuskur gitu ya melakukan umpan balik terhadap Kepmen, ternyata ini banyak sekali disalahpahami Bapak Ibu gitu ya. Karena kan kalau di Kepmen tuh di dalam tabelnya gitu ya diambil gitu ya. Misalnya bahasa Indonesia totalnya itu 60 gitu ya, 60 JP dalam setahun. Untuk bahasa Indonesia sendiri 40, untuk proyeknya 20. Artinya tuh di persepsinya, oh di dalam bahasa Indonesia perlu ada proyek di 20 gitu. Padahal sebenarnya
projectnya ditotalin dulu gitu. Terus baru dialokasiin ke buat project, gitu ya. Oke, next. Nah, ini yang berbeda di kurikulum Merdeka juga terkait muatan lokal, Bapak Ibu gitu ya. Muatan lokal sendiri ini tuh bisa dilakukan dengan cara tiga cara gitu ya. Nah, ini tuh disesuaikan dengan kebijakan daerah atau kebijakan satuan pendidikannya. Caranya yang pertama, dia berdiri sendiri jadi mapel. Seperti yang sekarang atau di K13 terjadi gitu ya. Muatan lokal bahasa Jawa, misalnya atau bahasa daerah seperti itu. Kemudian dia tuh bisa juga tidak diajarkan dalam bentuk mapel, tetapi dia menjadi project dengan tema yang tadi yang tema kearifan lokal, atau dia juga bisa diintegrasikan ke dalam mapel-mapel yang lain, itu juga boleh. Nah, untuk di SD bahasa Inggris itu bukan lagi muatan lokal ya Bapak Ibu, tetapi itu menjadi mapel pilihan. Jadi kalau misalnya mau implementasi mapel bahasa Inggris, ya udah namanya mapel pilihan. Muatan lokalnya sekolah bisa memilih lagi yang lain, mengembangkan yang lain, atau mau diintegrasikan dengan yang lain juga tidak apa-apa. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, ini yang terkait proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Iya. Nah, ini tadi saya sempat jelasin gitu ya. Kalau intrakurikuler, mapel, tujuan akhirnya mau dicapai apa Bapak Ibu? Pas CP. Ya. Sementara proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tujuan akhir yang mau dicapai adalah Karakter yang terlihat di dalam dimensi elemen dan subelemen yang profil dipilih. pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila kan dimensinya ada 6 ya. Yang apa? Beriman, bertakwa, mandiri, bertuhan yang Maha Esa dan berhak mulia, bernalar kritis, berkebinekaan global dan sebagainya. Itu tuh kan terlalu besar ya Bapak Ibu ya. Di dalam dimensi yang pertama ada keimanan takwaan gitu ya dan hak mulia. Itu tuh ternyata ada elemen-elemen lain. Elemennya itu akhlak terhadap Tuhan, akhlak terhadap diri, akhlak terhadap lingkungan, akhlak terhadap negara. Rahmatan lil alamin banget ya Bapak Ibu. Nah, itu tuh yang bisa satu itu gitu ya. Bagaimana penguatannya gitu ya, bukan lagi melihat ke CP, tetapi guru sekolah tuh bisa melihat ini sebagian besar misalnya, atau kebutuhan yang perlu dikuatkan itu dimensi yang mana. Mungkin melihatnya lebih ke elemen kali ya. Kalau dimensi terlalu besar itu, elemen yang mana? Apakah elemen akhlak terhadap manusia? Apakah akhlak terhadap Tuhan? Apakah akhlak terhadap alam? Jadi melihatnya dari situ. Nah, Bapak Ibu juga bisa melihat tuh di situ. Seingat saya ada dokumen yang terkait profil pelajar Pancasila dan dimensinya. Itu pun Bapak Ibu itu mulai dari yang sederhana sampai yang mahir. Jadi di setiap elemen itu di fase A itu ada karakteristiknya kayak apa. Jadi kayak akhlak terhadap Tuhan. Akhlak terhadap Tuhan itu enggak sekonyong-konyong langsung yang kompleks gitu ya. Ternyata untuk yang fase yang A itu tuh sederhana bentuknya gitu. Dan ini juga bisa diterapkan teaching at the right level di sini. Kalaupun misalnya sekolah tersebut atau kelas tersebut udah fase B, tetapi ternyata karakternya masih di fase A, itu juga boleh turun. Itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi tujuan dari proyek ini tuh untuk penguatan si karakter atau elemen-elemen yang ada dalam dimensi. Tujuannya itu
bukan tujuannya adalah menghasilkan sesuatu atau menguatkan pemahaman sesuatu gitu ya, tetapi ke prosesnya, penguatan karakternya. Tema-temanya itu adalah media. Isu yang sedang ada, misalnya, oh di sini anak-anaknya tuh sering membuli, maka yang bisa dipilih adalah mungkin tema yang bangkitlah jiwa dan raga. Itu kan ada yang spesifik mengenai penguatan-penguatan tersebut gitu. Silakan pilih mana elemen yang paling perlu dikuatkan. Maka kegiatannya dalam proyek pun itu harapannya bisa membantu anak untuk menguatkan elemen atau subelemen yang mau dikuatkan. Itu. Jadi tujuannya untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah untuk karakter ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah, ini mungkin hal-hal yang perlu di-highlight ya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ini saya besarkan biar apa yang namanya teringat gitu ya. P5 itu bukan event perayaan. Aku udah bikin P5 perayaan, salah ya? P5 itu bukan event perayaan. Tadi ingat tujuannya apa Bapak Ibu? Karakter. Penguatan karakter, prosesnya gitu ya. Jadi kalau misalnya di modul project itu cuma 10 JP, kira-kira bisa kuat nggak karakternya? Bisa 10 nggak? JP gitu. Belum. Terbentuk nggak akhlak Belum. terhadap manusianya dalam waktu kurun 10 JP? Belum. Itu sebab kenapa dalam Kepmen dibatasi SD hanya 2 sampai 3. Karena asumsinya kalau misalnya maksimum 2 misalnya atau 3 gitu ya. Untuk karakter, untuk elemen akhlak terhadap manusia misalnya, dia punya waktu sekitar 70 JP untuk penguatannya. Jadi bukan event perayaan yang cuma 2 hari atau 3 hari. Gitu ya. Kemudian P5 adalah rangkaian kegiatan 70 JP Bapak Ibu ya, 70, 50 JP gitu ya. Nah itu tidak perlu presisi sama gitu ya. Misal dari 200 dibagi 3 nggak perlu. Ada juga misalnya yang 50, 100, tergantung elemen mana yang paling perlu dikuatkan atau tema mana yang perlu waktu lebih banyak. Jadi kalau misalnya melihat model proyeknya gitu ya, itu lihat bagaimana aktivitasnya. Bagaimana aktivitas pembelajaran yang bisa menguatkan karakter-karakter tersebut gitu. Kemudian P5 itu bisa dilakukan dengan berbiaya sederhana yang terjangkau gitu. Karena tadi bukan event. Kalau misalnya dalam keseharian sebenarnya bisa aja tanpa biaya gitu ya. Kemudian yang kelima, P5 itu adalah kolaborasi. Kolaborasinya bukan hanya antar guru. Ada tim P5, ada koordinator, ada fasilitator. Ternyata kolaborasi pun sama anak. Anak dengan anak, anak dengan guru. Jadi ketika memilih isu apapun itu bisa menjadi rangkaian dari P5 bahkan. Memilih isu, memilih masalah yang mau dipecahkan gitu ya, mau dicari tahu, itu adalah bisa bagian dari P5. Bisa juga mengikut sertakan pihak-pihak lain di luar sekolah. Kalau Bapak Ibu membaca tahapan implementasi kurikulum merdeka yang di dokumen itu terlihat ketika sekolah sudah melibatkan luar itu udah mahir sebenarnya. Tapi ada yang level-level yang lebih basicnya, lebih dasar berkembangnya, itu juga bisa dibaca. Jadi boleh yang dasar juga. Misalnya ada sekolah yang belum mampu melibatkan pihak lain masyarakat, tidak apa-apa selama prosesnya untuk penguatan karakter juga sudah terjadi gitu ya. Kemudian ini nih yang sering banyak saya temukan, P5 itu sebagai ajang membuat produk. Jadi ketika perayaan isinya keripik semua dari berbagai macam bahan. Isinya makanan yang diolah gitu ya, yang bisa dibuat dalam waktu 2 hari. Aduh, iya Pak, saya juga lapar.
Oke, bikin kompos. Keripik kopi. Oh, Hah? ini ternyata ya. Kalau misi tanpa satu dulu. Oke, jadi boleh sebenarnya produk, tapi itu bukan tujuan akhir. Akhir. Oke. Tujuan akhirnya adalah dengan membuat produk itu, proses pembelajarannya seperti apa yang dikuatkan. Bikin kue 2 hari untuk, misalnya itu tujuannya untuk benar kritis, apakah tercapai melalui kritisnya? Nah, itu yang perlu ditekankan ya, karena selama ini yang menjadi lomba-lombaan itu 2 teratas tuh, event, sewa panggung, pakai baju adat. Iya. Untuk beberapa daerah baju adat tuh mesti sewa loh, bukan ya, gitu. Bukan yang sehari-hari Murah. punya itu di rumah. Kemudian bazar, pasar gitu ya, yang isinya makanan keripik semua gitu. Nah, itu mungkin yang perlu dikuatkan gitu, bahwa tujuannya bukan itu. Tujuan utamanya bukan itu. Boleh kalau misalnya ada itunya, tetapi tujuan utamanya adalah prosesnya untuk penguatan karakter.